Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah ila yaumil qiyamah. Teman-teman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jadi pada kali ini kita akan membahas tema orang-orang yang mengingkari adanya pencipta. Saya mengambil tema ini berangkat dari ada sebagian orang-orang yang mengklaim bahwa semua makhluk itu mengakui adanya pencipta. Semua orang-orang Arab, semua orang-orang musyrik yang ada di zaman Rasulullah SAW, semua bertauhid rububiyah, mengakuinya adanya Allah, mengakui adanya pencipta. Maka berangkat dari klaim-klaim yang serampangan itu, saya di sini telah mengumpulkan beberapa referensi-referensi dari kalangan para alim ulama, baik dari ulama ahlu sunnah wal jamaah atau dari ulama panutannya orang-orang wahabi atau orang-orang salafi. Ya, jadi jangan lagi berlama-lama, kita langsung masuk ke tema tentang orang-orang yang mengingkari adanya pencipta atau mengingkari Allah subhanahu wa ta'ala. Yuk kita bahas. Kitab yang pertama, kita menggunakan kitab sebagaimana teman-teman bisa lihat di sini. Kitab Al-Mustadrak ala Sahihain, karya Al-Imam Al-Hafiz Abi Abdillah Muhammad bin Abdillah Al-Hakim Al-Naisaburi, atau yang biasa disebut dengan panggilan Al-Imam Al-Hakim. Ya. Saya ambil cetakan DKI, Darul Kutub Al-Almiyah, juz yang ketiga, kitab dengan cetakan kedua, tahun terbitan 1422 Hijriah atau 2022 Masehi. Ya, jilid yang ketiga atau juz yang ketiga, halaman 510, sebagaimana teman-teman bisa lihat di atas. 510. Riwayat dengan nomor 5901. Cuman saya akan menjelaskannya dengan sangat singkat ya, karena ini termasuk panjang ya. Jadi saya jelaskan secara singkat. Riwayat ini membicarakan tentang perperangan Al-Qadisiyah atau disebut dengan perang Qadisiyah. Jadi ceritanya dalam riwayat ini disebutkan Al-Mughirah bin Syu'bah itu diutus untuk pergi menghadap penguasa Persia. Ya, sebagaimana teman-teman bisa lihat di sini. Saat Al-Mughirah, singkat cerita, saat Al-Mughirah pergi dan berangkat bertemu dengan Raja Persia, Raja Persia itu justru malah berkata begini, teman-teman, perhatikan. Berkata Raja Persia kepada Al-Mughirah dan rombongannya, "Innakum, sesungguhnya kalian, ma'asyiral Arab, wahai orang-orang Arab, aku sudah tahu maksud kalian datang ke sini. Aku sudah tahu faktor apa yang mendorong kalian mendatangi kami hari ini. Antum, kalian itu," kata Raja Persia, "qaumun la tajiduna fi baladikum minat ta'am." Kalian itu, orang Arab, kalian itu ialah suatu kaum yang kalian itu tidak mendapatkan makanan atau tidak memiliki makanan di negeri kalian yang membuat kalian kenyang, nggak ada. Fakhudhu, ya, maka ambillah makanan yang kami berikan sesuai dengan kebutuhan kalian hari ini. Kami akan berikan makanan, ambillah. Fa inna, kata Raja Persia, karena bahwa sesungguh kami kaumun majus, kami ini kaum majusi, kata Raja Persia itu. Dan bahwa sesungguh kami membenci atau tidak suka untuk menbun-bun kalian. Ya, bun-bun itu ya. Innakum, karena bahwa sesungguh kalian itu tunajjisuna alaina ardona. Karena kalian itu bisa membuat bumi kami ini menjadi najis. Makanya kami tidak mau membun-bun kalian, karena dengan membun-bun kalian bumi kami ini akan menjadi najis. Itu kata Raja Persia ini. Ini penistaan ya namanya ya, meremehkan sekali. Faqala Al-Mughirah, maka Al-Mughirah berkata, "Wallahi, demi Allah, madzaka ja'a bina." Bukan itu alasan yang mendorong kami datang kepadamu pada hari ini. Walakinna, akan tetapi kami, kata Mughirah, kunna qauman na'budul hijarah. Kami ini dulunya ialah suatu kaum yang menyembah batu dan
patung. Kami menyembah batu dan patung. Fa idza ra'aina, maka apabila kami melihat ada sebuah batu yang lebih bagus, lebih indah ketimbang batu yang kami sembah di awal, maka kami akan buang sembah batu yang di awal dan kami ambil batu yang lebih indah itu untuk kami sembah tentunya. Inilah gambaran bagaimana keyakinan dan kepercayaan orang-orang musyrik saat menyembah patung dan batu. Jadi pertama dia sembah batu ini. Pada suatu hari ketemu batu lebih bagus gitu ya. Misal ketemu batu giok misal lah. Batu giok ini lebih bagus ketimbang batu yang mereka sembah pada awal mulanya. Maka batu yang di awal itu dibuang, diambil batu giok, disembah batu gioknya. Ini misal ya, misal batu giok. Intinya begitulah cara berpikir dan cara berkepercayaannya orang-orang musyrik pada waktu itu. Nah, yang menjadi mahalus syahid atau yang ingin saya tunjukkan kepada teman-teman itu ini. Wala na'rifu rabba. Dan kami tidak mengetahui Rabba. Ya, ini yang menjadi mahalus syahid kita pada kali ini, bahwa tidak semua orang-orang di zaman Nabi atau sebelum Nabi itu semua mengakui atau mempercayai atau mengikrar bahwa Allah sebagai pencipta langit dan bumi. Tidak. Ada sebagian kelompok dari bangsa Arab di mana mereka tidak percaya dengan yang namanya Rabb. Tidak percaya yang dengan namanya pencipta. Ya, ini diakui sendiri. Wala na'rifu rabba, dan kami tidak mengenal Rabb. Rabb itu kalau kita ikuti gaya cara berpikir Wahabi, Rabb apa? Rububiyah. Ketika dikatakan di sini wala na'rifu rabba, kami tidak mengenal Rabb, sama dengan kami tidak mengenal rububiyah. Ya, kami tidak mengenal rububiyah hatta ba'asallahu ilaina rasulan min anfusina. Sehingga Allah mengutus kepada kami seorang rasul dari kalangan kami sendiri. Maksudnya itu dari bangsa Arab. Ya. Jadi ini salah satu pengakuan dari orang-orang Arab sendiri bahwa tidak semua orang Arab itu mengakui adanya Allah, mengakui adanya Tuhan, atau mengakui adanya pencipta. Tidak semua. Ya. Nah, mengenai riwayat ini sahih teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Sahih. Sahihul isnad, kata Imam Al-Hakim, riwayat ini sahih secara sanad, meskipun Imam Bukhari dan Imam Muslim tidak mentakhrijnya atau tidak mengeluarkannya. Kemudian juga disetujui oleh Al-Imam Adz-Dzahabi. Ini sebagaimana teman bisa lihat di bawah ya. Nih, yang ketutup nih ya, di bawah. Qala fil talkhis, berkata dalam kitab talkhis, maksudnya Al-Imam Zahabi, bahwa riwayat barusan yang kita bacakan tadi itu juga sahih. Jadi disahihkan oleh dua ulama, Imam Hakim 1, Imam Az-Zahabi 2 gitu. Sekarang yuk kita bahas ke kitab selanjutnya. Sekarang kita sudah sampai di kitab yang kedua, yakni kitab yang bernama As-Sirah An-Nabawiyah karya Ibnu Hisham. Jadi Ibnu Hisham ini teman-teman seorang ulama dari generasi salaf. Saya ambil kitab ini dengan cetakan yang kedua, tahun terbitan 1375 Hijriah atau 1955 Masehi. Ini kitab sudah sangat lama sekali ya. Nah, sengaja kita ambil yang lama biar nanti nggak dituding itu sebagai sebuah distorsi atau lain sebagainya. Jadi di sini saya akan menjelaskan kisah di mana Rasulullah SAW itu berinisiatif untuk melakukan perjanjian damai antara Rasulullah dengan suku kabilah Arab yang bernama Ghatfan. Ya, jadi pada waktu itu manakala orang-orang muslim ditimpa dengan kesulitan yang sangat-sangat sulit, Rasulullah berinisiatif untuk mengajukan sebuah perjanjian perdamaian dengan Ghatfan, di mana Rasulullah SAW mengutus seorang utusan untuk menghadap perwakilan dari Ghatfan yang bernama Uyainah
bin Hasni bin Hudzaifah bin Badar, dan juga Al-Haris bin Auf bin Abi Harithah Al-Murra. Jadi dua orang ini, ya, Uyainah bin Hisni dan Haris bin Auf, itu perwakilan dari kelompok atau kabilah Ghatfan. Jadi waktu itu Rasulullah SAW, singkat cerita, membahas ya perjanjian-perjanjian apa saja, ya kan? Tapi masih dalam bentuk progres, masih dalam bentuk rencana, masih dalam tahap perundingan, belum tahap stempel atau penandatanganan, belum. Nah, jadi pada waktu itu Rasulullah setelah berunding dengan orang-orang Ghatfan itu, sebelum ditandatangani ataupun disetujui, Rasulullah bertanya kepada para sahabat bagaimana pandangan para sahabat. Di antara sahabat yang ditanyai di sini kepada Sa'ad bin Mu'az dan Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Mu'az dan Sa'ad bin Ubadah. Rasulullah SAW menceritakan tentang inisiatif beliau tadi. Kemudian keduanya bertanya, "Ya Rasulullah, apakah inisiatifmu ini atau keinginan untuk membuat perjanjian ini merupakan sesuatu yang engkau lakukan karena kami mencintainya, kemudian kami pasti akan mengerjakannya, atau ini merupakan suatu perintah yang Allah perintahkan kepada kami dan kami harus mengerjakannya, atau yang ketiga, sesuatu yang engkau kerjakan ya Rasulullah karena inisiatifmu peduli terhadap kami." Maka Rasulullah SAW menjawab, ya, ini merupakan sesuatu yang aku lakukan. Inisiatif perdamaian ini sesuatu yang saya kerjakan demi kalian. Wallahi, demi Allah, tidaklah saya membuat atau berencana melakukan perdamaian, janji perdamaian ini, melainkan karena saya melihat orang-orang Arab itu telah bersatu untuk menyerang kalian, gitu. Jadi Rasulullah, ya, maka saya berencana untuk memecah belah persatuan mereka dengan segala cara. Ya. Faqala lahu Sa'ad bin Mu'az. Maka Sa'ad bin Mu'az pun berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, qad kunna nahnu wa haula'il qaum ala syirki billahi wa ibadatil awthan." Ya Rasulullah, dulu kami dan mereka itu, orang Ghatfan itu, ialah orang-orang yang berada di atas kesyirikan dengan Allah. Orang-orang yang menyembah patung. Perhatikan teman-teman di sini. La na'budullaha, kami tidak menyembah Allah, wala na'rifuhu, dan kami tidak mengenal Allah. Perhatikan. Ya. Kami tidak menyembah Allah, dan syahidnya apa di sini? La wala na'rifuhu, dan kami tidak mengenal Allah. Ini menjadi salah satu bukti bahwa sebagian kalangan orang Arab ada orang-orang yang sama sekali tidak mengenal Allah. Ya, mereka tidak mengenal Allah. Jadi klaim yang mengatakan bahwa semua orang musyrik, klaim Wahabi yang mengatakan bahwa semua orang musyrik itu mengakui Allah, percaya sama Allah. Tidak semua. Saya tidak menafikan semuanya ya, tapi saya katakan tidak semua begitu. Memang ada sebagian yang percaya karena taklid buta ke nenek moyang mereka, ada sebagian yang tidak percaya sama sekali. Gitu. Kenapa perbedaan ini bisa terjadi? Ada sebagian percaya kepada Allah, ada sebagian tidak. Karena kepercayaan itu pun itu tidak didasari di atas keilmuan, melainkan karena taklid buta ke nenek moyang mereka. Begitu. Taib, ya. Ini saja yang ingin saya bahas, bahwa orang musyrik itu mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kitab yang kedua. Sekarang kita bahas kitab yang ketiga. Taib, kemudian kitab yang ketiga, kitab Tafsir At-Tabari. Ya, Imam Tabari ini seorang ulama salaf tentunya. Ulama yang lahir pada tahun 224 Hijriah dan wafat pada tahun 310 Hijriah. Ya, ini kita akan mengambil tafsir dari ayat surah Al-Jathiyah ayat 24. Perhatikan. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahru.
Dan mereka berkata, tidaklah ini melainkan kehidupan dunia kami. Kami mati, kami hidup, wa ma yuhlikuna, dan tidak ada yang bisa membinasakan kami illa dahru, kecuali masa atau waktu. Wa ma lahum bidzalika minal ilm. Padahal sejatinya mereka tidak memiliki pengetahuan tentang itu. Inhum illa yadunnun, dan tidaklah mereka kecuali hanya menduga-duga. Secara tekstual disebutkan bahwa ada sebagian orang-orang Arab yang mereka mengatakan kehidupan dunia ini ya mati, hidup, kemudian kalaupun binasa itu binasanya karena berlalunya waktu, sudah sampai umur gitu. Jadi mereka tidak percaya ada Allah atau ada Tuhan yang membinasakan mereka. Ya, binasa itu bukan karena Tuhan, tapi binasa itu karena udah habis umur, ya gitu saja keyakinan mereka. Ini secara tekstualnya. Nah, kita baca tafsir At-Tabari. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ya, kata Imam At-Tabari, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yuhlikuna illa ad-dahru." Apa kata Imam At-Tabari? Ingkaran minhum ayyakuna lahum rabb. Ayat ini atau perkataan ini ialah sebagai bentuk pengingkaran mereka bahwa adanya Rob yang akan membinasakan mereka dan menghancurkan mereka. Nah, jadi ayat ini kata Imam Tabari menjelaskan bahwa ada sebagian orang-orang Arab yang mereka itu mengingkari Rob, rububiyah. Mereka mengingkari Rob, mengingkari rububiyah, mengingkari adanya Tuhan yang akan membinasakan mereka dan mencelakai mereka. Ya. Nah, ini salah satu bukti bahwa tidak semua orang di zaman Nabi atau sebelum munculnya Nabi itu adanya Rabb, percaya adanya pencipta, percaya adanya Allah. Tidak semua. Saya tidak menolak semua, tapi tidak semua begitu. Ada sebagian yang percayanya hanya sebatas taklid buta kepada nenek moyangnya. Mereka berkata Allah, tapi ketika ditanya mereka tidak tahu. Melainkan hanya taklid buta kepada nenek moyang mereka, sebagaimana kata Imam Al-Qurtubi di penjelasan sebelumnya ya, bahwa orang-orang musyrik itu ragu Allah sebagai pencipta. Baik, kita lanjut ke kitab selanjutnya.